Halo Al-Fatih. Itu loh. Waalaikumsalam. Halo Al-Fatih. Sehat Al-Fatih? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah. Nah, kita tunggu Azka dulu ya. Kita tunggu Azka 5 menit Ya, lagi. Kak. Nanti kalau 5 menit lagi Azka belum hadir, ya kita mulai aja kelasnya, oke? Al-Fatih gimana Oke. kegiatannya hari ini? SAS, Kak. Apa? SAS. Hah? Apa? Suaranya kecil Al-Fatih. Apa? Ulangan, Kak, ulangan. Ulangan. Apa tadi namanya? PSAS. Ya, PSAS ya? Iya, SAS, Sumatif Oh, Assessment. CSAS. Gimana bisa jawab ulangannya? Hah? Ya, Kak? Bisa jawab ulangannya? Bisa, bisa. Apa? Mapel apa? Yang hari pertama, Senin tuh ulangan PP sama agama. Apa? Pendidikan Pancasila sama agama. Oh, Kalau nggak salah. PP. Pendidikan Pancasila. Oh, namanya sekarang Pendidikan Pancasila. Iya, PPKN. Oh, sama apa? Sama agama ya? Iya. Mantap, mantap, mantap. Besok berarti masih ulangan? Masih, Kak, sampai hari Jumat. Oh, sampai hari Jumat. Habis hari Jumat libur. Iya. Enggak. Dia habis hari Jumat tuh masih belum libur, nanti jalan-jalan apa gitu. Oh, ada jalan-jalan. Liburnya kapan? Belum tahu sih. Belum tahu, belum diumumin. Iya, belum. Oke, oke. Udah makan malam belum? Apa teh? Sudah, Kak. Udah? Oke, mantap. Kita tunggu Aska ya, 3 menit lagi ya. Kita tunggu dulu Aska.
Oke, Al-Fatih, kita mulai aja ya. Kayaknya Azka Oke, Kak. belum hadir. Udah diumumin tapi Azka belum hadir. Kita mulai aja ya ke sekitar ini. Oke, terima kasih kakak ucapkan untuk Al-Fatih yang sudah hadir di kelas hari ini. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan kursus matematika kita. Ya. Hari ini kita akan lanjut ke lesson 28. Ya. Hari ini kita akan masuk ke pelajaran yang baru. Lesson 28. Kakak share screen dulu ya. Share screen kakak kelihatan Al-Fatih? Kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Kelihatan, Kak. Oke. Hari ini kita akan lanjut ke materi yang baru. Hari ini kita akan masuk ke pelajaran 28. Ya. Seperti biasa ya, materi kursus kita terdiri dari 3 bagian. Ya. Kita awali materi kita hari ini dengan materi penghitungan lisan. Ya. Nah, di sini kita akan coba menghitung. Ya. Di sini ada soal dalam kurung 21 tambah 63 tutup kurung bagi 7. Nah, ya, untuk membagi jumlah dengan angka yang besar, ya, kita bisa membagi setiap suku kata dengan angka pembaginya, ya. Contohnya di sini kan ada 21 tambah 63, ya. Kalau misalnya kita jumlahkan dulu, ya, misalnya 21 tambah 63 berarti kan 84. Nah, setelah itu 84-nya kita bagi 7. Nah, mungkin kan kita nanti akan kesulitan karena itu angkanya sudah lebih dari 70, ya. Kalau 70 bagi 7 kan itu bisa kita dapat 10. Ya, setelah itu 7 11 kalau misalnya pun 11 itu kan yang masih masih mungkin mudah itu ya. 11 itu kan 77. Nah, kalau lebih dari itu kan mungkin kita membutuhkan waktu untuk berpikir, ya. Nah, untuk mempermudahnya, kita bisa membagi setiap suku kata yang ada di dalam kurung dengan angka pembaginya, ya. Di sini ada 21 ditambah 63 berarti setiap suku kata ini kita bagi setiap suku dari angka ini ya dari angka yang ada di dalam kurung ini kita bagi dengan pembaginya ya. 21 kita bagi 7, setelah itu 63 kita bagi 7 ya. 21 kita bagi 7 hasilnya 3, 63 dibagi 7 hasilnya 9. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan ya. 3 ditambah 9 hasilnya 12 ya. Ini cara untuk mempermudah kita menyelesaikan soal seperti ini ya. Nah, Oke, Kak. coba di sini Alpati ada enam puluh 32. empat dibagi 2. 32. Kira bagaimana caranya dan berapa hasilnya? 32 caranya 6 dibagi 2 3, 4 dibagi 2 2. Gimana Alpati? 32 caranya 6 dibagi 2 3, 4 dibagi 2 2. Oke, mantap ya. Jawabannya 32 ya. Caranya Alpati dibagi ya. 6-nya dibagi 2, 4-nya dibagi 2. Nah, benar ya. Kita pecah 64-nya. 64-nya kita pecah jadi 60 dan 4 ya. 60 ditambah 4 baru setelah itu kita bagi 2 ya. Nah, baru setiap suku di dalam kurung ini ya kita bagi dengan angka 2 ya. 60 kita bagi 2, 4 kita bagi 2. 60 kita bagi 2 hasilnya 30 ya. 4 kita bagi 2 hasilnya 2. 30 tambah 2 hasilnya 32. Nih, soal selanjutnya, 56 bagi 4. Gimana caranya dan berapa hasilnya, Al-Fatih? 14 kalau nggak salah. Ya 14. 16 16. 14 ya 14. 14. Gimana caranya? Caranya 5 dibagi 4 itu 1. Hmm. Satunya ke belakang 16 dibagi 4 itu 4. Berarti tambahin. Jadi 14. Jadi berapa? 14.
Oke, ya. Nih, sama caranya kita pecah ya. 50 tambah 6. Nah, baru setelah itu 56, 50 kita bagi 4, 6 bagi 4. Tapi, ya, ketika kita bagi 50 dengan 4, ini kan mungkin kesulitan, ya. Karena 50 bagi 4 itu kan hasilnya nggak habis, ada sisa, ya. Nah, jadi berarti kita cari, ya, angka apa yang ketika bisa dibagi 4, hasilnya habis, ya. Nah, berarti di sini kita cari angka bulat yang mudah dibagi 4, ya. Angka bulat yang mudah dibagi 4 itu adalah 40, ya. Baru setelah itu sisanya ada 16, ya. Nah, baru di sini kita dua-duanya ini mudah dibagi dengan 4, ya. 40 bisa dibagi 4 mudah, 16 bisa dibagi 4 juga, ya. Nah, baru setelah itu 40 ditambah 4 dan ditambah 16 dibagi 4, ya. Nah, baru setelah itu setiap sukunya kita bagi dengan 4. 40 kita bagi 4, 16 kita bagi 4. Ya, 40 bagi 4, hasilnya 10. 16 bagi 4, hasilnya 4. Jadi totalnya 14. Oke, caranya seperti itu. Ini ada Aska. Halo Aska, Halo Kak, sehat Aska? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sambil mengikuti ya Aska ya. Kita lanjutkan. Nah, ini 54 dibagi 3. Berapa hasilnya, Dedik? Dan bagaimana caranya? Itu hasilnya itu satu empat 18 Berapa? 18. 18. Gimana caranya, Al-Fatih? Caranya itu 5 dibagi 3 satu. Duanya pindah ke belakang 4. Berarti 24 dibagi 3 8. Berarti 8. Oke, cara Al-Fatih gitu ya. Bisa cara Al-Fatih, ya. Nah, tapi di sini kita cari angka bulat yang mudah dibagi 3 dan angka satuannya yang mudah dibagi dengan 3, ya. Nah, angka bulat yang mudah dibagi 3 itu kan 30, ya. Baru setelah itu sisanya dari 54 ada 24. Ya, sama aja seperti Al-Fatih tadi. Al-Fatih kan bagi 5 bagi 3. Itu cuma satu, sisanya ada 20. Baru 20 kita digabungkan ke dengan 4. Itu sama bisa, ya. Nah, kalau ini kita cari dulu angka bulatnya yang mudah dibagi dengan 3. Angka angka bulat yang mudah dibagi dengan 3 itu ada 30. Baru setelah itu 54 kita kurangi 30, ya. Ada 24. Ya, berarti 30 ditambah 24, ya, di dalam kurung, ya. Baru setelah itu bagi 3. Nah, setiap sukunya kita bagi dengan 3. 30 kita bagi 3, 24 kita bagi 3, ya. 30 kita bagi 3 hasilnya 10. 24 bagi 3 hasilnya 8, ya. 10 tambah 8 hasilnya 18, ya. Nih, Ngorpat, 75 dibagi 5. Berapa hasilnya adik dan bagaimana caranya? Coba Aska, kira-kira gimana caranya? Gimana caranya dan berapa hasilnya? 75 dibagi 5. Hmm. Gimana Aska? Bisa? Dipecah Jadi berapa? jadi 70 dan 5. 75 terus Terus 70 dibagi 5 berapa? hasilnya eh, 14. Berapa? 14. 14 terus? Terus 5 dibagi 5 satu. 14 Ah, ditambah satu 15. oke, mantap ya. Cara Aska juga bisa ya. 70 kita bagi, ya 75-nya kita pecah jadi 70 dan 5, ya. Tapi kan mungkin itu angkanya terlalu gede ya. Lebih dari 10 kan. 70 tadi kan kita bagi 5 hasilnya 14, ya. Mungkin untuk menyelesaikan angka itu kan butuh waktu yang lama, ya. Nah, berarti kita cari angka yang mudah, ya. Angka bulat yang mudah dibagi 5, ya. Angka bulat yang mudah dibagi 5 itu ada 50, ya. 50 bagi 5 kan hasilnya 10, ya. Kalau lebih dari 10 itu biasanya kita pasti akan
membutuhkan waktu untuk berpikir. Ya. Nah, jadi kita pecahnya jadi 50. Nah, dari 75 ini, setelah kita pecah 50, sisanya ada 25. Ya. Nah, baru setelah ini kita selesaikan. Ya, berarti kan 75 ini jadi 50 ditambah 25. Ya, dalam kurung 50 tambah 25 bagi 5. Nah, setelah itu setiap sukunya kita bagi 5. 50 kita bagi 5, 25 kita bagi 5. Ya, 50 kita bagi 5 hasilnya 10, 25 kita bagi 5 hasilnya 5. Ya, baru setelah itu 10 ditambah 5 hasilnya 15. Ya, cara Aska benar, nggak ada yang salah. Tapi ini cara yang mungkin bisa lebih mudah. Oke? Jadi sebenarnya matematika itu banyak cara ya. Nggak bukan berarti kalau misalnya caranya nggak sama bukan berarti salah ya. Banyak jalan untuk menyelesaikan matematika. Oke? Jadi caranya seperti ini bisa lebih mempermudah. Oke? Nah, selanjutnya 92 dibagi 4. Kira-kira adik-adik bagaimana caranya dan berapa hasilnya? Yang bisa jawab? Al-Fatih? Rizka? Kira-kira bagaimana caranya dan berapa hasilnya? Itu hasilnya Berapa? 23. 23. Terus gimana caranya? Oh, caranya itu 9 dibagi 4 2, sisanya 1 kan, sisanya ke belakang 12 dibagi 4 3, berarti 23. Oke. Ya, cara Al-Fatih bisa. Apa sih? Nah, tapi kalau misalnya kita cari angka bulat yang mudah dibagi dengan 4, itu ada 80. Ya, 80 kita bagi dengan 4 itu kan hasilnya 20. Baru setelah itu dari 92, 80 ini butuh 12 untuk jadi 92. Nah, berarti 92-nya Oh, kita banyak pecah jadi kali delapan ini. puluh tambah 12. Ya. Nah, berarti dalam kurung 80 tambah 12 dibagi 4. Ya. Karena kan 80 dan 12 ini sama-sama mudah dibagi 4. Ya. Makanya kita ambil 80 dan 12. Baru setelah itu 80 kita bagi 4, 12 kita bagi 4. Ya. 80 bagi 4 hasilnya 20, 12 bagi 4 hasilnya 3. Baru setelah itu 20 tambah 3 hasilnya 23. Nih, 78 bagi 2. Kira-kira adik-adik berapa hasilnya dan bagaimana caranya? 78 bagi 2. Al-Fatih, Aska, Ya, Kak. berapa hasilnya? Gimana caranya? 39. 30, 39. Gimana caranya? Al-Fatih? Tujuh, 7 Hmm. dibagi 2 3. Berarti Hmm. satu kali belakang, berarti 18. 18 dibagi 2 9, berarti 39. Oke. Ya, mantap cara Al-Fatih. Ya, cara Al-Fatih bisa. Nah, tapi untuk cara yang seperti ini, kita cari dulu angka bulat yang mudah dibagi dengan 2. Angka bulat yang mudah dibagi 2, itu kita bisa dapat hasilnya 60. Ya. Baru setelah itu, 60 untuk untuk mendapatkan hasil jadi 78, berarti ditambah dengan 18. Sebenarnya sama aja dengan cara Al-Fatih ya. Al-Fatih bagi 7-nya dibagi 2. Ya. 7 bagi 2 kan cuma bisa dapat 3. Ya. 3 kali 2 6. Baru setelah itu ada sisa 1 dari 7. Al-Fatih tambahkan satunya dengan 8. Baru 8, 18 bagi 2 9. Nah, itu bisa. Sama aja seperti itu. Ya. Nah, baru setelah itu, di sini ya, kita 60 dan 18 ini kan sama-sama dibagi 2. Ya. Sama-sama mudah dibagi 2. Baru setelah itu kita masukkan ke dalam kurung. Ya, 60 tambah 18 bagi 2. Nah, setelah itu setiap sukunya kita bagi dengan 2. 60 kita bagi 2, 18 kita bagi 2. Ya. 60 bagi 2, 30. Ya. 60 bagi 2, 30. 18 bagi 2, 9. 30 tambah 9, 39. Ya. Nah, tadi dari soal yang sudah kita jawab, ya. Nah, ini ada beberapa pernyataan yang harus kita periksa. Ya. Nih, di pernyataan pertama, jika angka lebih dari 20, maka angka itu adalah bilangan ganjil. Satu. Yang kedua, jika angka pertama dalam bilangan adalah 1, maka bilangan itu genap. Ya. Dua. Setelah itu, tiga. Jika bilangan tersebut genap, maka jumlah digitnya adalah 9. Ya. Kalau dia genap, jumlah digitnya 9.
Terus yang keempat, jika digit terakhir dalam bilangan adalah 5, maka bilangan tersebut lebih besar dari 20. Ya. Nah, di sini kita harus periksa nih, pernyataan mana aja yang sesuai, yang benar dari jawaban yang ada ini. Ya, ada 4 soal. Nah, kalau misalnya kita periksa di pernyataan yang pertama, ya, jika angka lebih besar dari 20, maka itu adalah bilangan ganjil. Kira-kira benar nggak, adik? Kalau angkanya lebih besar dari 20, maka itu bilangan ganjil. Coba adik cari. Ada nggak di sini Benar, angka yang lebih Benar, dari benar, 20? benar. benar, benar. Benar ya? Yang Benar. mana aja angka yang lebih dari 20? Dua Ah, tiga tiga sembilan. iya, mantap Askaya. Yang lebih dari 20 itu ada 23 dan 39. Ya. Nah, 23 dan 39 ini kalau kita cek, ya, kedua-duanya adalah bilangan ganjil. Ya. Nah, jadi pernyataan jika angka lebih besar dari 20 maka itu adalah bilangan ganjil. Nah, berarti pernyataan ini benar. Ya. Berarti pernyataan pertama itu benar. Ya. Selanjutnya, pernyataan yang kedua. Jika angka pertama adalah dalam suatu angka adalah satu, maka angka tersebut adalah genap. Nah, kira-kira ada yang mana saja angka yang angka pertamanya satu? Ada? Kalau kita cek di sini di jawaban, ya, yang angka pertamanya dari jawaban itu adalah satu, itu ada 18 dan 15. 15. Nah, dari kedua angka ini, mana yang genap? 18. 18. 15 genap ganjil? Ganjil. Ganjil, ya. Nah, berarti karena di sini genapnya hanya ada satu, ya, ganjilnya juga satu, ya, berarti pernyataan ini tidak benar, ya. Karena kalau sesuai dengan pernyataan ini, setiap angka yang angka pertamanya adalah satu, maka dia harus genap. Tapi di sini, ya, yang kedua 15 ini nggak genap, ini ganjil, ya. Berarti pernyataan yang kedua salah, ya. Karena ada salah satu angka yang tidak sesuai, berarti pernyataan kedua salah. Yang ketiga, jika angka tersebut genap, maka jumlah digitnya adalah 9. Kira-kira adik-adik, yang mana angka genap? 18. 18. Ada lagi nggak angka genap? Enggak. Nggak ada ya. Angka genap di sini hanya ada 18. Nah, kalau kita jumlahkan digitnya, 1 dan 8, berapa hasilnya? 9. Sam? 9. Ya. Nih, jadi pernyataan ini, jika bilangan itu genap, maka jumlah digitnya ada 9. Ya. Benar nggak? Benar. Benar. Ya. Karena di sini, angka genap cuma ada satu. Setelah itu, jumlah digit dari angka genap tersebut adalah 9. 1 tambah 8, 9. Berarti pernyataan itu benar. Berarti nomor 3 pernyataannya benar. Ya. Nah, selanjutnya pernyataan yang keempat. Jika angka terakhir dalam suatu angka adalah 5, angka itu lebih besar dari 20. Coba adik, yang mana angka terakhirnya 5? 15. 15. Nah, karena angka terakhirnya 5, udah 15 ini, apakah dia lebih besar dari 20? Tidak. Tidak, ya. Dia lebih kecil. Berarti pernyataan yang keempat salah, ya. Jadi pernyataan yang benar pernyataan satu dan pernyataan tiga. Dua dan empat salah. Oke, sampai di sini ada yang bertanyakan? Tidak. Tidak ada, Al-Fatih? Al-Fatih jangan udah selesai jawabannya. Udah, Kak. Oke, kalau tidak ada silakan ada dikerjakan soal. Ya, buka website Algonovanya. Ya, nomor 28 silakan kerjakan soal nomor satu. Ini apa nih? And connect to any device. Iyalah, terus saja. Halo. Ya, di sini soalnya ada 9. Silakan ada dikerjakan soal nomor satu. Ada 9 soal. Ya, kita sekarang ada jam berapa nih? Kita sekarang jam 7.24. Silakan ada dikerjakan, ya, waktunya berapa menit? 10 menit, 15 menit cukup? Kalau 10 menit berarti sampai jam 35. Kalau 15 menit berarti sampai jam 40. Silakan. Waktunya 15 menit aja ya. Sampai jam 7.40 silakan ada adik. Aska, Al-Fatih silakan dikerjakan. Nanti kalau ada adik sudah selesai nanti kita lanjut ke soal nomor materi selanjutnya. Oh, Al-Fatih sudah selesai. Oke, Aska sudah selesai? Silakan Aska. Coba dikerjakan waktunya sampai jam 7.40 ya. Silakan. Kalau ada yang bertanyakan boleh ya. Nanti 7.40 kita lanjut ke materi yang kedua. Silakan.
Kaluan, kaluan, kaluan. Yuk, gimana? Berarti? Ini loh yang bagian 4 yang nomor 4 kok nggak bisa di itu ya, Kak? Nggak bisa dilanjutin. Maksudnya tuh tadi Fatih salah tuh yang nomor 4-nya. Nah, Hmm, ujung-ujungnya tuh dia tuh kayak susah dilanjutin gitu loh. Nggak bisa dilanjutin. mana coba Mas share screen? takut. Share screen, coba share screen. Bisa nggak share screen? Al-Fatih di tablet ya? Fatih pakai tab, Kak. Oh, Sebentar. di tablet ya? Nggak bisa share screen ya? Ya udahlah, nanti nanti kita bahas Kak. Nanti kita bahasnya nunggu Aska ya Al-Fatih ya. Al-Fatih nggak apa-apa, nggak kalau nggak bisa lanjut dulu silakan. Nanti kita bahas nunggu Aska, oke? Biar bareng-bareng. Semoga nanti cukup waktunya, cukup lah. Ya, adik kan cepat ngerjain soal. Kita tunggu Aska dulu ya. Nanti kakak jelaskan. Al-Fatih pakai tablet ya, kakak lupa. Gak apa-apa. Nanti kita bahas. Kita tunggu Aska sampai jam 7.40 ya. Tapi kalau Aska bisa lebih cepat selesainya, nanti kita bisa lanjut ke materi yang selanjutnya. Kaluan kelihatan nggak, Kak? Ya, Kamu mau coba share screen nih, Kak. Kelihatan nggak, Kak? mana mana mana, ntar, ntar, ntar. Oh bisa, Wih, bisa coba. Hah? Oh itu ada bagian duanya Al-Fatih di bawah. Bisa? Diselesaikan dulu yang nomor duanya. Udah, Kak. Udah bisa, Kak. Matiin. Oke. Gimana cara matiin share screen? Stop share screen bisa? Kakak stop ya. 12 menit lagi ya, kita tunggu Aska 12 menit lagi. Udah, Kak. Udah Aska? Oke. Bentar ya. Oke, Aska sudah selesai. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya. Sebentar. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang pembagian dengan sisa. Ya. Jadi ketika kita membagi sesuatu ada sisanya. Ya. Nih. Contoh. Tugas nomor satu. Mega memetik 17 mawar dan memutuskan untuk membuat bucket dengan 5 mawar di setiap bucket. Berapa banyak bucket yang bisa dibuat Mega? Berapa kira-kira? Tiga. Berapa, Aska? Tiga. Di 3. Ya. Di sini mawarnya ada 17. Ya. Nah, terus Mega ingin setiap bucket itu punya 5 mawar.
ya. Kalau setiap bucket ada 5 mawar, ya, berarti kalau misalnya untuk dapat angka 17, ya, kita hanya bisa dapat 3 bucket, ya. 3 bucket dengan 5 mawar itu hasilnya adalah 15, ya. Nah, karena mawarnya ada 2, ada 17, berarti ada sisa 2 dari sisa mawar yang ada bucketnya, ya. Ini berarti dari 17 mawar itu kita bisa buat 3 bucket dan sisa 2 mawar, ya. 3 bucket sisa 2 mawar. Oke. Nih, di sini 17 ini adalah angka yang dibagi. Setelah itu angka 5, ya, 5 bucket, 5 mawar setiap bucket itu adalah pembaginya. Nah, 3 ini hasil bagi yang tidak penuh. Ya, kenapa? Karena ada sisanya, ya. Kalau hasil bagi yang penuh itu dia sisanya 0, ya. Seperti itu. Ya, jadi jumlahnya 3 bucket, sisanya 2 bunga, ya. Nah, pembagian dengan sisa ini, ya, kalau misalnya ketika kita bagi 7 dibagi 3, ya. Ini kan 7 dibagi 3 itu kan 3, setiap kita dapat angka 3, ya, itu kita cuma bisa dapat 2 kali, ya. 7 dibagi 3 kita hanya bisa dapat 2, sisanya 1, ya. Nah, di sini 7 itu adalah angka yang dibagi, 3 itu pembagi, 2 hasil bagi yang tidak penuh, dan 1 itu adalah sisa, ya. Seperti itu. Nah, sisa selalu lebih kecil dari pembagi, ya. Sisa, nih, hasil sisa ini pasti dia lebih kecil dari pembagi, ya. Seperti itu. Kalau pembaginya 3 berarti sisanya pasti lebih kecil dari 3, ya. Nah, sini coba kira-kira adik-adik, 21 dibagi 4. Gimana caranya pembagiannya? Dengan sisa, pembagian dengan sisa. Gimana adik-adik? 21 bagi 4, kira-kira gimana caranya? Pembagian dengan sisa. 21 bagi 4 Hmm, bisa dapat 5. 5. Terus Sisa 1. sisa 1, ya. Ini 21 dibagi 4, ya. Ini kita bisa bagikan, ya, setiap kumpulan angka 4 itu kita bisa dapat ada 5 kali, ya, di dalam angka 21. Nah, setelah itu ada sisa 1 nih di akhir, ya. Jadi 21 dibagi 4 itu sama dengan 5 sisa 1, ya. Nah, angka genap kita bisa bagi, ya, dengan 2 tanpa sisa. Ya, ketika kita punya angka, setelah itu kita bagi dengan 2 dan tidak ada sisanya, berarti itu adalah angka genap. Tapi kalau misalnya kita bagi dengan 2 dan ada sisanya 1, itu berarti angka ganjil, ya. Nih, sini contoh 4, ya. 4 kita bagi 2, ya, kita dapatnya ada 2, sisanya 0. Tapi kalau 3 kita bagi 2, kita hanya dapat 1 dan ada sisa 1, ya. Terus, wah, ini kebalik nih ya tulisannya, ya. Sini tulisannya bilangan ganjil, padahal ini genap, ya. Ini tulisannya kebalik, ya. Harusnya ini di sini, ini di sini tulisannya, ya, tapi angkanya tetap sama, genap dan ganjil, ya. Contoh angka 6, ya. Angka 6 kalau misalnya kita bagi 2 kita bisa dapat angka 3. Kita bisa dapat hasil 3 tapi sisanya 0, ya, karena habis. Nah, kalau 5 kita bagi 2 kita bisa dapat 2 dan ada sisa 1, ya. Terus angka 8 kalau misalnya kita bagi 2 kita bisa dapat ada 4 angka 2, ya. Terus kalau misalnya 7 kita bagi 2 kita hanya bisa dapat 3 dan ada sisa 1, ya. Ini perbedaan angka genap dan angka ganjil. Kalau angka genap bisa dibagi 2 dan sisanya 0, nggak ada sisa. Kalau angka ganjil bisa dibagi 2 tapi pasti akan ada sisa 1, ya. Contoh, di dalam kandang dapat hidup 6 burung beo. Berapa kandang yang paling sedikit yang diperlukan untuk menampung 28 burung beo? Nah, dari kira-kira berapa berapa kandang yang bisa dibutuhkan untuk menampung 28 burung beo? Kalau di dalam satu kandang bisa hidup 6 burung beo. Berapa kira-kira? Pascal, Fatih, berapa kandang yang diperlukan untuk menampung 28 burung beo? Betul, betul. 4. Berapa, Aska? 4. Am, 4.
ya. Karena satu kandang itu hanya bisa tampung 6, berarti kita bisa membutuhkan 4 kandang, ya. Nah, ini kita harus tahu dulu berapa kali 6 burung beo dapat ditampung dalam 28 burung beo, ya. Nah, kalau untuk 28, ya, ketika satu kandang hanya bisa hanya bisa menampung 6 burung, ya, berarti 28 bagi 6 kita bisa dapat 4, ya. 4 kandang dan sisa 4 burung beo, ya. Nah, jadi jumlah kandangnya berarti harus ada 5, ya. Karena 4 ini kan dia ditampung di kandang selanjutnya, ya. Berarti kan kalau kandang yang penuh itu ada 4, ya. Kandang yang penuh itu ada 4 karena satu kandang kan 6. Nah, yang sisa yang 4 burung ini, ya, dia berarti ditampung di kandang yang baru, ya. Berarti kandang yang dibutuhkan minimal itu ada 5, ya, karena ada sisa nih. Nah, sisanya ini kita masukkan ke kandang yang baru. Jadi kandang yang dibutuhkan minimal ada 5. Selanjutnya, Said membagi 38 dan 61 dengan angka yang sama. Saat membagi 38, Said mendapatkan sisa 3. Dan saat membagi 61, dia mendapatkan sisa 5. Angka berapa yang digunakan Said untuk membagi? Kira-kira ada, Dik? Angka berapa yang digunakan Said? Hmm? Ketika dibagi dengan 38, ketika membagi 38, dia dapat sisanya 3. Tapi kalau misalnya dia bagi 61, sisanya 5. Kira-kira angka berapa? 7. Berapa? Eh, bentar, bentar. Hmm, Berapa? Ada, Dik? Al-Fatih? 7, 7, 7, 7. 7. Oke, kita bahas ya. Aska bilang 7. Nah, untuk membaginya ya kita coba lihat, ya. Di sini kan kita bisa lihat dari sisanya, ya. 38 dibagi berapa, nanti sisanya berapa. 61 dibagi berapa, sisanya berapa. Nah, di sini kan kalau misalnya dibagi dengan 38, sisanya apa kalau yang dibaginya 38 sisanya 3. Kalau yang dibagi 61 sisanya 5, ya. Nah, berarti untuk mencari pembaginya, ya, berarti angka pembaginya itu harus lebih besar dari 3 dan lebih besar dari 5, ya. Nah, berarti angka ya, pembaginya itu harus lebih besar dari 3 dan 5. Nah, berarti untuk mencari angka pembaginya, ya, mungkin aja kalau misalnya lebih besar dari 3 dan 5 itu bisa jadi 6, ya. Karena lebih besar dari 3 dan 5. Kalau lebih besar dari 3 dan 5 itu kan ada 6. Nah, kalau misalnya kita coba, ya, 38 bagi 6. 38 bagi 6 itu kan berarti kan ada 36, ya. 36. 36 bagi 6 hasilnya 6, sisanya 2, ya. Nah, berarti kalau di sini dia tidak sesuai yang angka 6. Kenapa? Karena sisanya harusnya 3, bukan 2. Kalau kita gunakan angka 6, ya, sisanya 2. Berarti angka 6 tidak memenuhi, ya. Nah, kalau angka 6 tidak memenuhi, berarti kita cari angka selanjutnya yang lebih besar. Berarti ada angka 7, ya. Nah, kalau angka 7 kan berarti di sini 38 bagi 7 itu kita bisa dapat angka 5 karena 7 dikali 5 hasilnya 35. Nah, baru setelah itu 35 kita, kita kurangi 38 kita kurangi 35 itu hasilnya 3. Nah, berarti di sini angka yang bisa kita gunakan adalah angka yang bisa kita gunakan adalah angka 7. Tapi ini baru baru benar di satu kondisi. Nah, kita coba periksa di kondisi yang lain. Ya, kalau di kondisi yang lain 61 dibagi 7, ya. Nah, itu kita bisa dapat angka 8, ya, karena 7 dikali 8 berapa? 54 5 berapa 7 kali 8?
7 dikali 7 Lima enam, Pak. 49, 56. Ya, ya kan? 56. 7 dikali 7 49, 7 dikali 8 56. Nah, 61 dibagi 7 itu kan kita bisa dapat 8 karena 7 dikali 8 56. Nah, sisanya 5. Ya, 56 tambah 5 berarti kan 61. Ya. Nah, di kondisi 2 juga terpenuhi. Berarti angka yang bisa digunakan itu adalah angka 7. Ya. Jadi Said membagi angka 38 dan 61 dengan angka 7. Karena sesuai dengan kondisinya. Ya, itu contoh soal nomor 3. Nah, selanjutnya nomor 4. Ya, nomor 4. Untuk mengisi 5 kendi yang sama dengan jus buah beri dibutuhkan 15 liter jus buah beri. Berapa banyak kendi yang sama lagi yang bisa diisi dengan jus buah beri jika masih ada 23 liter jus buah beri? Ya. Nah, kalau untuk mengisi 5 kendi yang sama dengan jus buah beri dibutuhkan 15 liter. Ya. Berarti kan untuk mengisi 5 kendi, dia butuh 15 liter. Berarti per kendinya ada berapa liter? 3. Di 3. Nah, pertanyaannya berapa banyak kendi yang sama lagi yang bisa diisi dengan jus buah beri jika masih ada 23 jus buah beri? Ya. Nah, di sini kan kalau misalnya 5 kendi, berarti per kendi itu ada 3 liter. Ya, 15 bagi 5 hasilnya 3. Nah, berapa liter jus yang tersisa? Ya, ini kan 23 liter jus yang tersisa. Nah, berarti kita bagi ini 23 kita bagi dengan 3. Ya, bisa dapat berapa, adik? 23 dibagi 3. 3, 7 ya. 23 dibagi 3 kita bisa dapat hasilnya 7. Ya, 7 kendi ya dengan isi 3 liter. Nah, dari 7 kendi ini kita bisa dapat total 21 liter. Tadi kan ada 23 liter. Yang digunakan 21 liter. Berarti berapa sisanya? Sisanya 2 liter. Ya. Nah, jadi berapa banyak kendi yang bisa diisi dengan jus buah beri jika masih tersisa 23 liter? Berarti banyak kendi yang bisa diisi adalah 7 kendi. Ya. Sisanya 2 liter. Ya. Itu nggak bisa masuk ke kendi baru, tapi nggak full. Ya, karena dia harus sama semuanya ukurannya 3 liter. Berarti yang bisa diisi 7 kendi. Oke. Sampai di sini ada yang bertanyakan? Aska, Al-Fatih? Tidak. Tidak? Kalau tidak ada silahkan dibuka website Algonovanya dikerjakan soal nomor berapa tadi? Nomor 2 ya. Nomor 2. Silakan adik-adik nomor 2. Di sini ada 13 soal. Kita jam berapa nih? Jam 7.45. Berarti sampai jam 8. Silakan. Kasih waktu sampai jam 8 atau jam 8.05. Silakan dikerjakan. Al-Fatih kayaknya udah mulai curi start nih. Ya, udah benar. Udah berapa nih Al-Fatih? Al-Fatih udah sampai nomor berapa? Oh, belum. Belum ngerjain. Silakan. Berarti adik-adik waktunya sampai jam 8.05 ya. Kalau misalnya ada yang bisa selesaikan sebelum itu, nanti kita lanjut ke materi yang ketiga. Silakan adik-adik diselesaikan soal nomor 2. Waktunya sampai jam 8.05. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan.
Yes, Mas.
Dan nomor berapa, Adik? Al-Fatih nomor 6, Aska nomor 8. Silakan. 10 10 menit lagi ya, sampai jam 8.05.
Udah selesai, Kak. Keluar? Berarti udah? Udah semua. Oke, udah semua. Bertiganya udah. Oke, kita Aska, udah belum? Oh, Aska udah. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir ya. Kita lanjut dulu ke materi yang ketiga. Kita masih ada waktu 20 menit lagi. Kita share screen ya. Bentar. Hmm. Share screen kalian kelihatan? Kelihatan, Kak. Kelihatan ya? Oke, materi yang ketiga, materi yang terakhir kita bahas tentang hari-hari dalam seminggu. Ya, ada berapa hari dalam seminggu, Adik? 7. 7. Apa aja? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, dalam seminggu ada 7 hari. Ya, harinya apa aja? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya. Nah, kalau hari ini hari Selasa, berarti hari apa hari besok? Rabu. Hari Rabu. Ya. Kalau besok berarti itu satu hari setelahnya. Ya. Kalau hari ini hari Selasa, berarti besok hari Rabu. Kalau hari ini kan hari Senin. Nah, berarti besok hari apa? Masa? Selasa. Ya. Jadi kalau besok itu satu hari setelah. Kalau hari ini hari Selasa, nah kemarin hari apa? Senin. Hari apa? Senin. Hari Senin. Ya. Kalau besok itu satu hari setelahnya. Kalau kemarin satu hari sebelumnya. Ya. Jadi kalau misalnya hari ini hari Senin, berarti kemarin hari apa? Seminggu. Hari Minggu. Ya. Jadi kalau besok satu hari setelahnya, kemarin satu hari sebelumnya. Nah, kalau ya kemarin hari Kamis, berarti hari apa hari ini? Kemarin Kamis, berarti hari ini hari apa? Hah? Apa berarti? Nggak kedengaran suaranya. Kalau kemarin hari Kamis, hari ini hari Jumat. Jumat. Ya, Al-Fatih kayaknya tadi ngomong Jumat, tapi nggak kedengaran suaranya ya. Kalau kemarin hari Kamis, berarti hari ini hari Jumat. Nah, kalau kemarin hari Kamis, hari apa? Besok. Sabtu. Sab, Sabtu. Ya, ini kan kemarin hari Kamis. Berarti hari ininya hari Jumat. Berarti besok itu hari Sabtu. Ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan ketika kemarin hari apa, berarti besok hari apa? Nah, kita harus tahu dulu hari ininya hari apa. Ya. Nah, kalau lusa hari Minggu, hari apa besok? Dan hari apa hari ini? Hari ini hari Selasa, besok hari Rabu. Kalau lusa Hari ini hari hari Minggu. Jumat, lusa hari eh besok hari Sabtu. Iya, kalau lusa hari Minggu, berarti kan hari ininya. Jadi ketika misalnya kita ditanya seperti ini, kita harus tahu dulu hari ininya hari apa, ya. Kalau lusa itu kan 2 hari setelahnya, ya. Berarti kalau lusa hari Minggu, berarti hari ini tuh hari Jumat, ya. Nah, kalau hari ini hari Jumat, berarti besok hari Sabtu, ya. Jadi ketika kita ada pertanyaan soal, misalnya kemarin hari apa, besok hari apa, lusa hari apa, kita harus tahu dulu hari ininya hari apa, ya. Seperti itu. Jadi kalau lusa hari Minggu, nah hari apa besok? Besok hari Sabtu. Kenapa? Karena hari ininya hari Jumat, ya. Nah, kalau lusa hari Minggu, hari apa yang terjadi kemarin? Hari apa yang terjadi 2 hari yang lalu? Nah, kalau lusanya hari Minggu, berarti kemarinnya hari apa? Sabtu. Hah? Kemarin hari Sabtu. Kalau lusanya hari Minggu. Lusa hari Minggu. Nah, berarti kemarin. Berarti Kemarin, hari Kamis, Kamis. iya, kemarin hari apa? Hari Kamis, ya. 2 hari yang lalunya
ya. Itu berarti 2 hari setelah hari ini. Hari ininya hari Jumat, berarti 2 hari yang lalu hari Rabu. Ya, jadi kalau misalnya ada kata-kata seperti itu, adik-adik harus tahu dulu hari ininya hari apa. Ya, karena di situ kan lusanya hari Minggu. Berarti kalau lusa hari Minggu, hari ininya hari Jumat. Kemarin hari Kamis, 2 hari yang lalu hari Rabu. Oke, nih soal nomor 1. Besok Senin, 2 hari dan 2 hari yang lalu, Nila memiliki ujian matematika. Di hari apa Nila mengerjakan ulangan? Jumat, Jumat. Jum, Jumat. Jumat. Benar Jumat. Besok Ya, Senin Jumat. kita bahas ya. Nih. Berarti besok Senin. Hari ininya hari apa? Hari Minggu. Minggu. Ya. Nah, Nila ujian matematika, ulangan matematika 2 hari yang lalu. Berarti 2 hari yang lalu dari hari ini. Hari Minggu, 2 hari yang lalunya itu adalah hari Sabtu, Jumat. Ya, itu 2 hari yang lalu. Kalau kemarinnya hari Sabtu, 2 hari yang lalunya hari Jumat. Ya, jadi Nila mengerjakan ulangan di hari Jumat. Nih, Citra berkata bahwa besok akan menjadi Rabu. Ahmad berkata bahwa 2 hari yang lalu adalah Sabtu. Mustafa berkata bahwa kemarin adalah Senin. Jadi hari apa sekarang? Kalau salah satu dari mereka ada yang salah, ada yang keliru. Gimana tadi? Citra berkata besok Rabu. Ahmad berkata 2 hari yang lalu Sabtu. Ya. Mustafa berkata kemarin Senin. Kemarin. Berarti kalau jadi hari apa? Kalau misalnya salah satu mereka ada yang keliru. Selasa. Kalau berarti sekarang hari Selasa, ini Selasa. Citra sama Selasa. Selasa. hari Mustafa benar. Mustafa benar. Citra benar Ya, nggak? Mustafa benar, benar. Ahmad Ya. salah. Ahmad salah ya, kita cek. Ya, Citra katanya besok Rabu, berarti hari ininya hari Selasa. Itu versi Citra. Terus versi Ahmad ya, versi Ahmad itu 2 hari yang lalu Sabtu. Ya, berarti kalau 2 hari yang lalu yang Sabtu, berarti hari ininya itu kan menurut Ahmad itu Senin. Ya, itu versi Ahmad. Hari ininya Senin. Terus Mustafa bilang kemarin itu Senin. Ya, kalau kemarin Senin berarti hari ini hari Selasa. Ya. Nah, berarti kalau misalnya ada satu orang yang salah, ya, berarti itu Ahmad, ya, karena dia beda. Berarti hari ininya itu hari Selasa, karena yang sama Citra dan Mustafa. Citra dan Mustafa sama-sama bilang hari ininya itu hari Selasa, walaupun nggak eksplisit bilang hari ininya ya. Caranya mereka bilang Citra bilang besok Rabu, ya, Mustafa bilang kemarin Senin, gitu. Ya, yang salah Ahmad karena dia bilang 2 hari yang lalu Sabtu. Ya, seperti itu. Jadi hari ini hari Selasa. Nih, kemarin bukan Jumat. 2 hari yang lalu bukan hari Jumat. Ya, kemarin bukan Jumat dan 2 hari yang lalu bukan hari Jumat. Besok bukan hari Selasa dan kemarin bukan hari Selasa. Besok jadi bukan Sabtu dan lusa bukan Sabtu. Jadi hari ini hari apa? Selasa. Selasa. Aska bilang Selasa. Fatih, kemarin bukan Jumat. 2 hari yang lalu bukan Jumat. Besok bukan Selasa. Dan kemarin bukan hari Selasa. Besok jadi bukan Sabtu dan lusa bukan Sabtu. Nah, hari ini hari apa? Ya, gimana? Al-Fatih? Kata Aska Selasa. Al-Fatih bilang gimana? Sebentar, sebentar. Coba. Besok bukan hari Selasa. Hari apa hari ini? Besok, besok jadi bukan dan lusa bukan Sabtu. Selasa lah ya benar. Selasa. 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 Oke, kita cek ya. Bentar. Selasa ya. Bentar, bentar, bentar. Selasa. Kita cek. Nih, ya. Hari ini hanya bisa menjadi salah satu dari 7 hari dalam seminggu. Ya, kondisinya sini. Kemarin itu bukan hari Jumat. Ya, kemarin bukan hari Jumat. Dan 2 hari yang lalu juga juga bukan Jumat.
Nah, berarti hari ininya bukan Sabtu. 2 hari yang lalu bukan hari Jumat, berarti bukan hari Minggu. Ya. Terus, besok bukan Selasa, berarti bukan hari Senin. Dan kemarin juga bukan Selasa, berarti bukan hari Rabu. Ya. Terus, besok bukan hari Sabtu. Besok bukan Sabtu, berarti bukan Jumat. Jumat bukan. Terus, lusa juga bukan Sabtu. Ya. Lusa, berarti kalau lusa yang Sabtu, berarti Kamis. Ya. Berarti bukan. Nah, hari ini hari apa? Hari Selasa. Ya, benar Adik. Oke. Jadi caranya seperti itu. Ya. Kita cek satu persatu dari kondisi yang ada di soal. Oke. Jadi hari ininya hari Selasa. Oke. Sampai di sini Adik ada yang bertanya kan? Tidak Kak. Al-Fatih udah selesai semuanya? Kita cek ya. Al-Fatih. Aska udah selesai semuanya? Belum nomor 4. Nomor 4. Al-Fatih udah selesai semuanya ya? Al-Fatih udah selesai semuanya. Silakan Aska, kita tunggu. Silakan Aska selesaikan nomor 4. Kita masih ada 14 menit lagi. Silakan. Kita tunggu dulu Al-Fatih ya. Kita tunggu Aska selesaikan nomor 4. Nanti kalau misalnya Aska sudah selesai, nanti kita rangkum apa yang kita pelajari hari ini dan kita selesaikan kelas kita hari ini. Silakan Aska. Kalau ada yang bertanyakan Aska boleh ya, silakan.
Udah selesai, Aska? Belum, Kak. Belum, silakan. Masih ada dua soal lagi, Aska ya. Baru nomor tiga ya. Masih ada 8 menit lagi, silakan. Udah, Kak. Sudah, Aska? Udah. Oke. Nah, jadi sudah selesai menyelesaikan soal semuanya. Materi kita juga sudah selesai. Kita rangkum dulu ya apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, ada yang ingat tadi adik-adik apa aja kita yang sudah kita pelajari hari ini? Pembagian. Pembagian apa tadi Al-Fatih? Kita Angka puluhan dan satuan. apa sih ya? Angka puluhan dibagi angka satuan. Nah, kita membagi bilangan yang besar ya dengan pembaginya. Nah, untuk menyelesaikan pembagian itu kita bisa memecahkan angka yang besar tadi ya. Jadi angkanya itu jadi ada dua suku. Nah, setiap sukunya ketika kita melakukan pembagian, kita bisa langsung bagi setiap sukunya dengan angka pembagi. Ya, untuk bisa lebih mudah menyelesaikan soalnya. Itu di perhitungan lisan. Di materi yang kedua kita bahas tentang apa? Ada yang ingat tadi materi yang kedua kita bahas tentang apa? Al-Fatih? Azka? Tentang pembagian sisa. Iya, ya. Yang materi yang kedua kita bahas tentang mata pembagian dengan sisa, ya. Nah, dengan pembagian dengan sisa ini kita bisa tahu yang mana angka ganjil dan yang mana angka genap, ya. Kalau kita membagikan sesuatu dan tidak ada sisanya, sisanya nol, berarti itu adalah angka genap. Kalau ada sisanya, biasanya sisanya satu, nah itu adalah angka ganjil, ya. Itu materi yang kedua. Materi yang ketiga kita bahas tentang apa?
Apa tadi materi yang ketiga? Hari. Hari. Hari, ya. Hari. Hari-hari dalam seminggu. Ya, kita bahas tentang besok, lusa, kemarin, dan 2 hari yang lalu. Nah, ketika kita dapat soal, kita harus tahu dulu hari ininya apa. Ya, kalau misalnya kita sudah tahu hari ininya apa, baru kita bisa lebih mudah menentukan kapan besok, kapan lusa, kapan 2 hari yang lalu, dan kapan yang kemarin. Oke, jadi materi kita hari ini sampai di sini. Sebelum kelas ditutup, adik-adik ada yang mau ditanyakan? Azka, Al-Fatih? Boten. Enggak. Tidak, Kak. Al-Azka nggak ada, Al-Fatih nggak ada. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kakak cukupkan materi kita hari ini sampai di sini. Ya. Terima kasih adik-adik sudah hadir di kelas hari ini. Aska, Al-Fatih, ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai Amin. ketemu di kelas minggu depan. Dadah. Sampai ketemu, Kak. Assalamualaikum, Dadah, Kak. Aska. Dadah, Kak. Terima Dadah, kasih, Assalamualaikum. Kak. Al-Fatih. Terima kasih. Dadah.